Pemirsa, apa yang menjadi alasan Anda ikut asuransi? Apakah hanya demi menaikkan status sosial ataupun memang sudah sadar bahwa asuransi sangat penting peranannya dalam kehidupan Anda? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Norman Tetelepka, Head of Business Development and Credit Life dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, ini banyak anggapan di masyarakat bahwa asuransi itu hanyalah milik orang kaya saja. Bagaimana pandangan Pak Norman? Sebenarnya gini, orang punya produk asuransi atau polis asuransi, ada banyak orang yang menganggap bahwa dia sudah menaikkan statusnya. Jadi status dia sekarang sudah lebih melek investasi. Atau yang kedua, orang menganggap bahwa pada waktu saya memiliki polis, orang itu sudah tidak egois lagi. Karena dia sudah memikirkan akan nasib keluarganya, atau tetangganya, atau lingkungannya, sehingga lebih aman kalau ada asuransi. Jadi kalau anggapannya bahwa, ini hanya untuk orang kaya, enggak juga. Karena sebenarnya asuransi itu diperuntukkan untuk semua masyarakat. Semua orang yang pada akhirnya dia harus sadar bahwa hidup dia bukan untuk dia sendiri. Dia harus berdiri bahwa saya punya banyak orang tergantung kepada saya. Jadi mau anak, mau istri, mau keluarga, mau orang tua, itu tergantung kepada saya. Jadi kalau saya proteksi diri saya atau rumah saya atau barang yang saya miliki, maka itu juga untuk perlindungan kepada lingkungan saya atau keluarga saya. Tapi bagaimana jika mereka ikut asuransi memang karena hanya ikut-ikutan saja? Barangkali ini dari komunitasnya memiliki asuransi tertentu, dia ikut-ikut tanpa mengetahui jenis produk yang dia miliki. Itu bagaimana? Adakah resikonya? Enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya seseorang memang dia punya komunitas, kemudian awalnya dia ikut-ikutan, tidak masalah. Tapi yang jelas setelah dia memiliki polis itu, dia harus tanamkan juga dalam pikiran dia bahwa dia harus tahu apa saja yang menjadi manfaat daripada perlindungan yang dia beli tadi. Jadi kalau misalnya dia sudah jelas, dia bisa sampaikan kepada keluarganya, karena kan harus ditulis juga siapa ahli warisnya misalnya, contoh seperti itu. Jadi awalnya tidak ada masalah. Tapi setelah itu kalau dia mau memilih yang lain, dia harus paham juga. Jangan sampai nanti dia istilahnya beli kucing dalam karung, dia nggak tahu apa barang yang dia beli, tiba-tiba dia bisa komplain. Nah itu bukan kesalahan dari perusahaan asuransi, bukan juga mungkin kesalahan dari komunitas tadi, tapi lebih ke disiplin diri untuk mau mengetahui apa barang yang dia beli. Oke, berbicara mengenai memilih ini, kalau kita memilih perusahaan asuransi, apa yang kiranya harus menjadi pertimbangan bagi kita? Ya, jadi ini juga sesuatu yang harus dia pahami paling tidak, karena banyak perusahaan asuransi. Betul bahwa pemerintah dengan OJK sudah banyak memberikan aturan-aturan untuk memproteksi nasabah. Tapi tetap hak itu di tangan si nasabah tadi. Dia harus juga memilih mana perusahaannya, agennya seperti apa kalau dia beli melalui agen. Atau kalau dia melalui bank, dia harus milih mana perusahaan asuransinya, boleh saya tahu. Jadi dia boleh bertanya. Jangan sampai dia tidak bertanya. Karena kalau sudah dia beli, artinya risiko sekarang menjadi tanggung jawab dia untuk dia jalani selanjutnya. Oke, ini kembali lagi kepada asuransi demi prestis, demi status sosial. Apakah mungkin masyarakat dari kalangan ekonomi sederhana mampu memiliki asuransi? Oh iya, sekarang ini produk asuransi sudah beraneka ragam. Jadi ada sampai produk asuransi untuk segmen mikro misalnya, ya itu segmen yang dianggap sudah lebih rendah. Dalam arti misalnya contoh orang-orang yang mungkin penghasilannya rendah, bukan berarti dia nggak bisa punya asuransi, dia bisa beli asuransi. Bagaimana caranya? Dia bisa kerjasama dengan datang ke bank, atau seperti yang sering kita dengarkan, kalau dia mengambil pinjaman ada asuransi, jangan lupa dia bisa beli dari situ. Atau dia datang ke perusahaan asuransi atau diperkenalkan oleh agent. Betul. Tapi tidakkah bagi mereka yang ekonomi sederhana dengan membeli asuransi bukannya justru menambah daftar pengeluaran mereka? Iya, jadi yang sekali lagi saya sering katakan bahwa kalau yang namanya produk asuransi itu jangan dilihat sebagai biaya atau beban, tapi lebih dilihat sebagai investasi. Bahwa kalau saya beli produk asuransi, saya ini sedang menginvestasikan. Investasikan apa misalnya? Agar jangan sampai nanti terjadi masalah keuangan di kemudian hari kalau saya tidak persiapkan dari sekarang. Jadi harus dibuat perencanaan. Sehingga kalau orang sudah beli produk asuransi, dia nggak lagi lihat sebagai beban, tapi dia melihat sebagai investment saya ke depan. Baik. Nah itu dia. Sedia payung sebelum hujan. Terima kasih Pak Norman atas kehadiran dan informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh